Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Suasana desa di Karangasem itu tampak lebih hidup dari biasanya. Aroma dupa dan masakan tradisional Bali menyeruak dari setiap rumah. Hari raya kali ini terasa spesial bagi keluarga Gede. Istrinya, Luh, bersama anak mereka yang masih bayi, baru saja tiba dari Denpasar untuk merayakan galungan di desa. Sore itu, mendung menggantung rendah. Hujan baru saja reda, menyisakan hawa lembab yang menusuk tulang. "Pak, gasnya beneran habis? Masak belum selesai ini, baru goreng urutan saja," teru Niketut, istri Pekakwayan dari arah dapur yang masih menggunakan tungku batu atau bungut paon. Pekakwayan yang sedang duduk di balai dangin sambil menghisap rokok lintingannya menoleh. "Habis, Tut. Tadi Gede sudah keliling ke warung bawah, katanya kosong semua. Akhir-akhir ini memang susah, gasnya langka. Terus bagaimana? Kayu bakar di belakang juga basah semua kena tempias hujan tadi pagi," keluh Ketut sambil mengelap keringat dengan ujung kainnya. Pekakwayan berdiri, membetulkan letak kamennya. "Ya sudah, saya ke Tegalan sebentar. Di kebun sebelah timur itu yang punya Pak Nyoman, kemarin katanya dia habis jual bambu. Sisa-sisa ranting sama potongan bambu keringnya banyak di sana. Bagus itu buat masak kalau sudah kering begitu. Tapi sudah mau sore ini, Pak. Apa tidak nunggu Gede saja?" "Ah, Gede kan lagi sibuk bantu tetangga sebelah buat penjor. Lagi pula cuma sebentar, Tegalannya dekat. Kamu lanjut saja siapin bumbu yang lain, nanti saya bawakan satu ikat besar," ujar Pekakwayan mantap. Beliau mengambil arit dan golok di bawah kolong lincak dan bergegas pergi. Tegalan itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari pemukiman. Namun karena setiap jengkal tanah ada pemiliknya, pepohonan di sana tertata meski rimbun. Pekakwayan sampai di area rumpun bambu yang baru saja dipangkas. Benar saja, sisa-sisa bambu kering, keraras, dan pring berserakan. "Nah, ini dia. Banyak sekali, bisa buat stok seminggu," gumam Pekakwayan senang. Beliau mulai memotong-motong bambu itu agar ukurannya pas untuk dipikul. Suara arit yang beradu dengan bambu kering terdengar nyaring di tengah sepinya hutan bambu. Angin bertiup pelan menggoyangkan pucuk-pucuk bambu yang tersisa, menimbulkan suara gesekan yang aneh seperti suara orang berbisik. Pekakwayan sempat berhenti sejenak. Beliau merasa seperti ada yang mengawasi dari balik rumpun bambu yang masih berdiri tegak. Tapi beliau menepis pikiran itu. Mungkin cuma burung, pikirnya. Beliau memanggul satu ikat besar bambu dan kembali ke rumah. Di rumah, Niketut sedang sibuk mencuci perabot. "Tut, ini bambunya bagus-bagus. Masih banyak di sana. Kalau mau nambah buat stok besok, ayo ke sana sebentar. Mumpung belum gelap benar," teriak Pekakwayan sambil menurunkan bebannya. "Duh, tanggung ini, Pak. Saya masih goreng bumbu. Bapak duluan saja ke sana lagi. Nanti saya menyusul kalau masakan ini sudah beres," jawab Niketut tanpa menoleh. "Ya sudah, saya balik lagi ya. Jangan lama-lama, mumpung belum sandi kalah." Pekakwayan kembali berangkat. Namun, di dapur, Niketut mendadak teringat sesuatu. "Aduh, babi belum dikasih makan." Ia segera mematikan api kompor, lalu bergegas ke kandang babi di belakang rumah. Memberi makan babi di desa tidaklah sebentar. Ia harus menyiapkan dedak dan mencampur pakan. Tanpa terasa, waktu berlalu hampir 40 menit. Kegelapan mulai merayap turun. "Astaga, sudah mau gelap," gumam Niketut. Ia mencuci tangannya terburu-buru dan kembali ke rumah. Ia mengira suaminya sudah pulang dan sedang duduk di depan rumah. Namun rumah itu sepi. Hanya ada Gede yang sedang sibuk membelah bambu hasil bawaan ayahnya tadi. "Gede, Bapak mana?" tanya Niketut cemas. "Loh, bukannya Bapak pergi sama Ibu ke kandang babi tadi? Saya lihat Ibu ke belakang. Saya pikir Bapak ikut." Jantung Niketut berdegup kencang. "Tidak,
Bapak tadi bilang mau balik lagi ke Tegalan Pak Nyoman ambil bambu. Katanya ibu disuruh menyusul. Tapi ibu lupa karena harus kasih makan babi dulu. Tegalannya Pak Nyoman. Ini kan sudah sandikala, Bu. Jam berapa Bapak pergi lagi? Gede mulai berdiri, meletakkan kapaknya. Tadi mungkin setengah jam lalu. Aduh, perasaan ibu tidak enak, Gede. Ayo susul ke sana. Ajak nih Ketut dengan suara bergetar. Gede mengambil senter besar, mereka berdua berjalan cepat menuju Tegalan. Suasana sudah sangat gelap. Suara jangkrik dan kodok bersahutan. Namun entah kenapa, saat mereka memasuki area hutan bambu, suara-suara itu mendadak hilang. Sunyi senyap. "Pak! Bapak!" Gede berteriak keras. Suaranya memantul di antara batang-batang bambu. "Wayan! Pak!" Ketut ikut memanggil. Air matanya mulai menggenang. Senter Gede menyapu permukaan tanah yang becek. Tiba-tiba, cahaya lampu itu berhenti pada sebuah objek di bawah rumpun bambu besar. Itu sandal Bapak," bisik Gede. Sepasang sandal jepit hijau milik Pekak Wayan terletak rapi di atas tanah. Tidak ada jejak kaki yang jelas karena tanahnya licin sehabis hujan. "Pak, Bapak di mana?" Ketut jatuh terduduk. "Gede, sandalnya di sini, tapi Bapak tidak ada. Tadi Bapak bilang jalannya licin, mungkin dilepas sandalnya supaya tidak terpeleset." Gede mencoba berpikir logis. "Mungkin Bapak lewat jalan lain, Bu. Lewat jalan setapak yang di atas, yang tembus ke pura dalam. Ayo kita pulang dulu. Siapa tahu Bapak sudah di rumah lewat jalur itu." Ketika masuk ke dalam rumah, mereka tidak menemukan apa-apa. Pekak Wayan tetap tidak ada. Gede mulai panik. Ia segera berlari menuju rumah Kelihan. "Pak Kelihan, bapak saya hilang!" teriak Gede di depan gerbang. Pak Kelihan keluar dengan wajah terkejut. "Apa? Pekak Wayan hilang? Hilang di mana?" "Di Tegalan Bambu Pak Nyoman. Tadi pamit cari kayu bakar, tapi sampai sekarang belum balik. Sandalnya ketemu, tapi orangnya tidak ada." Berita itu menyebar cepat seiring bunyi kulkul atau kentongan yang dipukul bertalu-talu. Warga Banjar mulai berkumpul. "Ini pasti disembunyikan Wong Samar atau Gamang," bisik salah satu warga desa. "Apalagi ini sandikala dan bertepatan dengan penampahan galungan. Pekak Wayan mungkin diambil sementara." Pak Kelihan memerintahkan warga untuk membawa peralatan. "Ayo, semua bawa apa saja. Bawa gamelan, bawa kentongan, bawa panci bekas. Kita buat suara gaduh di Tegalan itu. Biasanya kalau dibuat ramai, mereka akan melepaskan tawanannya." Malam itu pukul 9, hutan bambu yang biasanya sepi berubah menjadi riuh. Suara gong, kendang, dan besi yang dipukul bersahutan. Obor-obor dan senter menerangi setiap sudut rumpun bambu. Gede berteriak sampai suaranya serak memanggil ayahnya. Namun hingga tengah malam, Pekak Wayan tak kunjung ditemukan. Keesokan paginya, suasana Banjar masih tegang. Tim SAR mulai berdatangan atas laporan warga. Namun Gede tahu, ini bukan sekedar masalah tersesat secara fisik. Ia memutuskan mencari orang pintar atau balian. Balian pertama yang ia temui adalah seorang kakek tua di desa tetangga. Setelah melakukan ritual singkat dengan asap dupa, wajah balian itu berubah serius. "Bapakmu tidak ada di dunia kita sekarang, Gede," ujar balian itu tenang namun tajam. "Dia dibawa ke alam sana oleh Wong Samar. Tempat itu memang gerbangnya. Kemarin itu sandikala dan penampahan galungan. Bapakmu mungkin melanggar sesuatu atau sekedar dipinjam karena mereka sedang ada hajatan di alam sana." "Terus, bagaimana cara membawanya pulang, Jero?" tanya Gede memelas. "Bawa banten segahan, nasi wong-wongan 5 warna, sertakan ayam hitam atau ayam selem. Taruh di tempat sandalnya ditemukan. Minta dengan tulus supaya dia dikembalikan." Gede melakukan semua instruksi itu. Ia membawa sesajen ke bawah rumpun bambu. Namun,
Hari kedua berlalu, tetap tidak ada tanda-tanda. Tim SAR juga mulai menyerah karena luas tegalan yang terbatas seharusnya membuat orang mudah ditemukan jika memang hanya pingsan atau terjatuh. Malam harinya, Gede tertidur karena kelelahan. Dalam mimpinya, ia melihat ayahnya. Pekak Wayan berdiri di tengah kegelapan. Wajahnya pucat, pakaiannya compang-camping. "Gede, tolong Gede, panas, sakit," rintih ayahnya dalam mimpi itu. Pekak Wayan tampak ditarik oleh banyak tangan hitam yang kurus dari balik kegelapan. Tangan itu berbulu hitam legam dan kukunya panjang. Gede terbangun dengan keringat dingin. Ia tidak bisa menunggu lagi. Ia mendengar ada balian yang sangat sakti di pusat kabupaten. Pagi-pagi sekali ia berangkat ke sana. Balian sakti ini hanya melihat wajah Gede dan langsung berkata, "Mimpimu semalam itu benar. Bapakmu sedang disiksa karena dia dianggap mencuri harta mereka." "Harta apa? Bapak saya cuma ambil bambu sisa," bantah Gede. "Bukan hanya bambu. Bapakmu menangkap landak. Bagi mereka, landak itu adalah peliharaan mereka. Saat menangkapnya, dia masuk ke alam lain. Tapi ada cara. Mereka minta tebusan. Kamu harus mempersembahkan babi guling buntut, babi tanpa ekor." Gede tertegun. "Babi guling buntut? Di mana saya cari babi yang lahir tanpa ekor?" "Cari di pasar Bringkit, pasti ada satu yang seperti itu. Itu syarat mutlak jika ingin bapakmu balik dalam keadaan selamat." Gede langsung memacu motornya ke pasar hewan Bringkit. Berjam-jam ia berkeliling, bertanya ke setiap pedagang. Akhirnya di sudut pasar, seorang pedagang tua menjual anak babi yang memang cacat sejak lahir, tidak memiliki ekor. Gede membelinya tanpa tawar-menawar. Sesampainya di rumah, ia menyiapkan upacara besar untuk keesokan paginya. Namun malam itu, mimpinya berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan dalam hidupnya. Dalam mimpinya, ia melihat ayahnya lagi. Tapi kali ini ayahnya menangis histeris. Di samping ayahnya ada anak laki-laki Gede yang baru berusia 10 bulan. Bayi itu sedang digendong oleh sosok raksasa setinggi pohon kelapa. Sosok itu berbulu lebat, hitam legam, dengan mata semerah darah yang menyala. Dengan sekali lahap, ia mulai memakan kaki bayi tersebut. Gede berteriak dalam tidurnya. Namun suaranya tertahan. Ia terbangun karena suara tangisan bayinya di kamar sebelah. Suara tangisan itu aneh, sangat melengking dan penuh ketakutan. "Gede, Gede, bangun! Anak kita kenapa ini?" teriak istrinya. Gede berlari ke kamar. Istrinya sedang mendekap bayi mereka yang wajahnya membiru. "Dia tidak berhenti menangis sejak tadi. Sudah aku kasih susu, sudah aku timang, tapi dia seperti ketakutan melihat ke arah pojok ruangan." Gede teringat pesan ibunya. Ia mengambil garam dan menaburkannya di setiap sudut ruangan sambil merapal doa. Ajaibnya, bayi itu berhenti menangis selama beberapa menit. Namun tak lama kemudian, tangisannya kembali meledak lebih keras. Fajar belum juga tiba ketika tubuh bayi itu mendadak panas tinggi. Panasnya tidak wajar, seperti menyentuh air mendidih. "Loh, ayo ke rumah sakit sekarang." Saat mereka sedang memakaikan baju, Gede melihat sesuatu yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di paha kanan bayi mereka terdapat bekas lebam berwarna biru tua kehitaman, berbentuk seperti bekas cubitan tangan orang dewasa yang sangat besar dan kuat. Dalam perjalanan ke rumah sakit di kota, bayi itu mengalami kejang hebat atau step. Nafasnya tersengal.
Dan sebelum mereka sampai di pintu UGD, bayi itu menghembuskan nafas akhir di pelukan ibunya. Tingginya hampir menyamai pucuk pohon bambu. Kulitnya hitam legam seperti arang yang basah, dengan tekstur yang tampak seperti daging yang membusuk namun tetap kokoh. Lengan-lengannya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah, diakhiri dengan kuku-kuku yang runcing dan berkarat. Namun yang paling mengerikan adalah matanya. Dua bola mata besar berwarna merah menyala, seperti bara api yang ditiup di tengah kegelapan total. Mata itu tidak hanya melihat Gede, tapi seolah-olah menguliti jiwanya. Makhluk itu tidak bersuara, namun Gede merasakan sebuah gelombang kebencian yang luar biasa terpancar dari sosok tersebut.
Gede yang tadinya merasa sangat berani, kini merasa seperti semut di bawah kaki raksasa. Keberanian yang dibangun dari kemarahan itu runtuh seketika saat makhluk itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah yang dipijak Gede bergetar. Makhluk itu membuka mulutnya, menunjukkan deretan gigi yang tidak beraturan dan lidah yang bercabang. Bau busuk bangkai yang menyengat langsung menyerang indera penciuman Gede. "Lari," bisik batin Gede yang paling dalam. Tanpa menunggu lebih lama, saat makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah yang menggetarkan tulang rusuk, Gede berbalik arah. Dia lari sekencang-kencangnya. Dia tidak peduli lagi dengan tantangannya tadi. Dia lari kocar-kacir, menabrak semak berduri, terjatuh, bangun lagi, dan terus berlari tanpa berani menoleh ke belakang. Di telinganya, suara tawa yang parau dan berat seolah-olah mengikuti setiap langkah pelariannya. Gede sampai di rumahnya dengan kondisi mengenaskan, baju robek-robek dan nafas yang terengah-engah. Malam itu dia tidak bisa tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, dua mata merah itu muncul kembali. Dia hanya bisa meringkuk di pojok kamar, menggenggam erat keris peninggalan kakeknya, menunggu pagi tiba. Pagi buta, saat kabut tipis masih menyelimuti desa dan ayam baru sekali berkokok, sebuah ketukan keras menghantam pintu depan rumah Gede. Brak, brak, brak. "Gede, Gede, bangun, keluar cepat!" Suara Wayan, tetangganya, terdengar panik dan gemetar. Gede dengan nyawa yang belum terkumpul sepenuhnya membuka pintu. Wajah Wayan pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya, padahal udara pagi sangat dingin. "Ada apa, Yan? Kenapa pagi-pagi begini?" tanya Gede dengan perasaan was-was. "Ayahmu, De, ayahmu ditemukan." Gede meringkik. "Ditemukan? Dia masih hidup?" Wayan menggeleng perlahan, matanya berkaca-kaca. "Ayo, ikut aku ke bawah rumpun bambu besar dekat tebing itu, sekarang." Gede berlari mengikuti Wayan. Di lokasi, sudah ada beberapa warga yang berdiri melingkar dengan wajah tegang. Di bawah tumpukan daun bambu kering yang sangat tebal, tempat yang sebenarnya sudah dilewati puluhan kali oleh tim pencari pada hari-hari sebelumnya, terlihat sebuah pemandangan yang tak masuk akal. Setelah daun-daun itu disingkap, tubuh ayahnya terbaring di sana. Namun posisinya sangat aneh. Tubuhnya kaku, tertelungkup di bawah tanah yang tampak seperti sudah digali namun tertutup kembali secara rapi oleh dedaunan. Yang membuat semua orang merinding adalah kenyataan bahwa selama pencarian seminggu terakhir, lokasi ini adalah titik kumpul utama warga. Mereka duduk, makan, bahkan kencing di sekitar tempat itu, dan tidak ada satupun yang mencium bau atau melihat adanya gundukan aneh. Bagaimana mungkin? Gumam seorang tetua desa. "Kemarin sore saya berdiri tepat di atas daun-daun ini dan tanahnya rata. Tidak ada mayat di sini." Gede jatuh berlutut di samping jasad ayahnya. Kulit ayahnya pucat biru dan di lehernya terdapat bekas memar berbentuk telapak tangan yang sangat besar. Telapak tangan dengan kuku yang panjang. Gede teringat makhluk bermata merah semalam. Dia menyadari satu hal yang mengerikan. Wong Samar itu tidak hanya mengambil anaknya, mereka telah menyimpan mayat ayahnya di dimensi mereka dan baru saja membuangnya kembali ke dunia nyata, tepat di tempat yang paling sering dilewati warga, seolah-olah sebagai balasan atas tantangan dan kata-kata kasar Gede semalam. Desa itu kini tidak akan pernah sama lagi. Gede tahu, perang dengan yang tak terlihat baru saja dimulai. Dan harga yang harus dibayar sudah terlalu mahal. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.